Halo, selamat datang di Koneksi Antar Materi Modul 3.1. Perkenalkan, saya Ina Damayanti dari SDN 259 Gria Bumi Antapani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Tujuan pembelajaran khusus Koneksi Antar Materi Modul 3.1 yang pertama adalah CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dari media. Tujuan pembelajaran khusus yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai koneksi antar materi modul 3.1, yang di dalamnya mencakup pemahaman dan koneksi materi dari modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dan modul 3.1, pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ingarso Sungtulodo maknanya adalah seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Ingmadyo Mangunkarso memiliki makna bahwa seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tutwuri Handayani yang berarti bahwa guru berperan sebagai motor penggerak untuk memotivasi serta mendorong muridnya berkembang sesuai potensinya. Kaitannya dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin atau guru harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat, arif, bijaksana, dan berpihak pada murid. Seorang pemimpin atau guru merupakan teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang guru adalah pendidik yang harus selalu berada di tengah-tengah para muridnya untuk terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka agar mereka berkarya, dan seorang pemimpin atau guru harus bisa memotivasi murid agar dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang guru memiliki nilai-nilai positif berupa kebajikan universal seperti tanggung jawab, adil, jujur, peduli, lurus hati, berprinsip, integritas, rajin, berkomitmen, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, contohnya bertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil. Adil, yaitu bersikap adil dalam memutuskan sesuatu. Peduli, memiliki rasa peduli serta memiliki rasa empati, bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Serta setiap keputusan yang diambil bertujuan agar berpihak pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jadi, coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah. Dengan langkah coaching, kita dapat mengidentifikasi masalah, menggali potensi pemecahan masalah. Melalui coaching, pengambilan keputusan lebih efektif karena menggali potensi,
ide, dan gagasan yang bersumber dari coachee itu sendiri. Dengan proses coaching, maka akan terwujud pengambilan keputusan yang positif, adil, serta berpihak pada murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, seperti memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, maka akan lebih mampu mengambil keputusan yang efektif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, seorang pendidik harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, peduli, dan lain-lain. Dengan berpedoman kepada nilai-nilai tersebut, maka apapun keputusan yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan serta mampu mengatasi masalah yang ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentu saja, pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, karena pengambilan keputusan yang tepat akan dapat mengatasi masalah secara efektif, sehingga tidak akan muncul masalah-masalah yang baru, atau juga karena yang terkait masalah dengan senang hati menerima penyelesaian masalah, sehingga apabila masalah terselesaikan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman tersebut. Pertanyaan ketujuh adalah, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentunya tantangan saat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu keputusan. Untuk itu dibutuhkan sekali pimpinan yang bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat antara anggotanya yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Serta perlu adanya komunikasi positif dan keterbukaan untuk memecahkan masalah dilema etika berdasarkan paradigma etika seperti individu versus kelompok, keadilan versus kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Ya, tentu saja, pengambilan keputusan yang kita ambil akan berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, karena hal tersebut akan menentukan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Guru dapat memutuskan untuk merancang strategi, model, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti pembelajaran diferensiasi. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan seorang pemimpin akan berdampak besar pada kehidupan atau masa depan murid karena keputusan tersebut akan membekas dan menjadi bekal murid untuk di kehidupannya. Apakah keputusan yang diambil tersebut akan membuat murid semakin berkembang dan maju atau malah sebaliknya? Sehingga seorang pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana serta hati-hati
keputusan yang diambil haruslah memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya adalah bahwa pengambilan keputusan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan Pratap Triloka, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selain itu, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan juga harus berlandaskan kepada nilai dan peran guru penggerak dan mampu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, serta memiliki kemampuan coaching yang baik. Pengambilan keputusan diharapkan dapat menciptakan budaya positif dan juga bisa menggunakan alur bagja yang akan menghantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Kesadaran penuh atau mindfulness untuk pengambilan keputusan juga tak kalah penting, karena diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam pengambilan keputusan sangat memungkinkan agar muncul dilema etika atau bujukan moral, sehingga guru harus memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan melaksanakan 9 langkah pengujian sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus bisa memenuhi 3 unsur pengambilan keputusan tersebut, yaitu berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya. Pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, dilema etika terjadi jika sebuah kasus terdapat pertentangan antara benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral, jika kasus terjadi adanya pertentangan antara yang benar lawan yang salah. Dalam pengambilan keputusan, maka harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal-hal di luar dugaan terjadi apabila sebuah kasus bujukan moral terdapat pelanggaran hukum dan kode etik. Maka pengujian tidak perlu dilakukan lagi karena sudah uji legal atau uji hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah. Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Tetapi saya belum sepenuhnya mengacu pada apa yang disampaikan pada modul ini. Bedanya yang saya pelajari dengan apa yang dipelajari di modul ini adalah pada modul patokannya jelas seperti 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga apa yang dilakukan untuk pengambilan keputusan itu terarah dan jelas. Sedangkan selama ini saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir saja yang sekiranya tidak merugikan siapapun. Pertanyaan terakhir, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Saya kira dampaknya adalah saya menjadi paham bahwa dalam mengambil keputusan itu ternyata ada ilmunya. Saya menjadi paham bahwa pengambilan keputusan harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak kepada murid, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya.
Apapun masalah dilema etika, maka keputusan yang saya ambil tidak boleh merugikan murid dan bisa melalui 9 langkah uji pengambilan keputusan. Demikianlah penjelasan saya mengenai koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sukses selalu.